Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Jumat 1 November 2024, Pekan Biasa ke-30, Hari Orang Kudus Sedunia. Renungan akan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 1 sampai dengan 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam renungan Injil hari ini, dalam kaitan dengan pesta semua orang kudus sedunia, kita akan merenungkan tentang makna kebahagiaan dalam hidup. Suatu hari ada seorang ibu pergi belanja di pasar. Sebelum berangkat, dia mempersiapkan nama-nama barang yang akan dibelanja dan juga mempersiapkan uang yang cukup. Setibanya di pasar, dia mulai mencari barang apa yang akan dibelinya. Dia membelinya satu persatu, dan suatu saat dia mulai membeli barang yang terakhir. Dan ketika melihat barang tersebut, dia mulai menawarkan harganya. Tetapi si penjual mengatakan, "Maaf, karena barang ini harganya pas dan tidak bisa ditawar lagi." Dia mencoba menawar, tetapi si penjual tetap bersikeras mengatakan, "Maaf, ini harganya pas." Akhirnya dia meninggalkan si penjual tadi dengan rasa kesal dalam hati. Dan ketika tiba di rumah, hal itulah yang diceritakannya kepada segenap keluarga. Dia katakan, "Tadi di pasar saya begitu kesal karena barang yang hendak saya beli, si penjual katakan harganya pas, maka dia tidak jadi membelinya." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ibu tadi menitik beratkan fokusnya pada barang yang tidak dimiliki. Dia lupa bahwa sepulang dari pasar dia telah membawa barang yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menumbuhkan rasa bahagia dalam hati kita masing-masing. Namun ungkapan Yesus dalam Injil hari ini, bila kita renungkan atau sekedar memikirkannya secara rasional, kita akan menemukan bahwa apa yang dikatakan Yesus ini tidak logis. Contohnya Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang miskin, sebab dialah yang empunya kerajaan surga. Kita menemukan sebuah rumusan yang kontradiktif di dalam isinya. Dikatakan bahwa miskin, tapi di balik itu Yesus mengatakan empunya atau mempunyai sesuatu. Dari ungkapan sederhana ini, Yesus mau mengajak kita untuk memahami makna kemiskinan secara berbeda. Miskin yang dimaksudkan oleh Yesus tidak sekedar memiliki atau tidak memiliki harta duniawi, tetapi lebih daripada itu, miskin yang dimaksudkan oleh Yesus adalah
memiliki hati yang tergantung kepada Allah, hati yang mau bersandar, hati yang mau tulus di hadapan Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta semua orang kudus. Kita yakin bahwa dengan merayakan perayaan ini, kita hendak menghormati dan mensyukuri segala teladan hidup yang telah dilakukan oleh para kudus. Dalam hidup mereka, mereka mencoba menghayati setiap langkah hidup mereka dengan bersikap sukacita dan bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dalam kesederhanaan, dalam sukacita, mereka menampilkan kasih Allah yang membahagiakan hidup mereka. Meskipun mereka menderita, meskipun mereka hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan, namun mereka pasrahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dengan perayaan ini, gereja hendak mengingatkan kita semua bahwa setiap kita terpanggil pada kekudusan Allah. Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Maka hendaklah dalam hidup ini, marilah kita senantiasa melihat, merasakan, dan menemukan setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita jangan memfokuskan pada impian-impian yang tidak mungkin kita miliki. Semoga Tuhan menerangi hati dan budi kita masing-masing untuk mampu merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.